Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah Teknologi Web Service. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah teknologi web service yang berjudul Indonesia. Berikut akan dijelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Anwar, NIM saya 12191152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi. NIM saya 12. Terima kasih. Nama saya Bunga Dewi dengan NIM 12192696. Nama saya Dita Andriani Puspita Dewi dengan NIM 12192390. Ya, tidak basa-basi lagi. Selanjutnya akan kita sampaikan atau menjelaskan tentang aplikasi Indonesia dan coding dan database. Ya, tidak basa-basi lagi, kita akan menjelaskan materi tentang PHP-Admin. PHP-Admin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui website jejaring jagat jambar. PHP-Admin mendukung berbagai operasi MySQL. Ya, di sini database ada kategori migrasi. Kita akan dilanjutkan oleh Alfarizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari autoload dilengkapi dengan fitur autoload yang memungkinkan libraries, helpers, dan models yang akan diinisialisasikan secara otomatis setiap kali sistem berjalan. Jika kita membutuhkan sumber daya tertentu secara global di seluruh aplikasi kita harus mempertimbangkan untuk mengatur agar sumber daya tersebut autoload atau otomatis di load untuk memudahkan dalam berkodingan. Sekarang config. Ya, boleh dibuka, diklik config-nya, config. Oke. Config. Beberapa config yang perlu dipelajari dan paling umum digunakan adalah base URL dan adalah URL ke root website. Nantinya ini akan menjadi URL dasar yang nantinya bisa kita pakai. Untuk penamaannya jangan lupa diberikan tanda slash pada akhir URL. Jika ini tidak diatur, maka koordinator akan menebak protokol domain dan path ke instalasi Anda. Jika ini tidak diatur, maka koordinator akan menebak protokol domain dan path ke instalasi kita. Selanjutnya, konstan. Sebuah struktur data konstan atau objek yang disebut sebagai immutable dalam berorientasi objek bahasa. Sebuah benda yang berupa memudahkan beberapa keuntungan dalam perencanaan program. Misalnya, mungkin disalin hanya dengan menyalin pointer atau referensi, menghindari operasi memakan waktu copy dan menghemat memori. Selanjutnya, database. Boleh dibuka database-nya. Database atau dalam istilah bahasa Indonesianya disebut basis data merupakan sekumpulan data yang tersimpan secara terstruktur sehingga mudah diakses untuk mencari informasi data atau memecahkan masalah yang ada. Di antaranya banyak fungsi database, beberapa akan kami kupas secara beserta penjelasannya di bawah ini. 1. Penggunaan database dapat memudahkan user untuk mengelompokkan data agar mudah diidentifikasi. 2. Menghindari data ganda atau duplikat. Hal ini tentunya juga yang paling melatar belakangi perkembangan database hingga saat ini. 3. Memudahkan user dalam hal menambah
merubah data, serta menghapus dengan memberikan otorisasi kepada akun lain selain administrator, tentu akan lebih efektif dalam pengolahan data. 4. Menjaga keamanan data dan informasi yang disimpan. Dan terakhir, dan masih banyak lagi manfaat yang lain. Sekian, terima kasih. Selanjutnya bisa diteruskan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Al-Farizi. Jadi REST atau Representational State Transfer adalah suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data. Dan metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan atau scale, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. Berikut alasan mengapa memilih Web API. Web API bersifat open source. Saat kamu membutuhkan web service dan tidak perlu SOAP, maka ASP.NET Web API adalah solusi dan pilihan terbaik. Web API dapat digunakan untuk membangun layanan HTTP sederhana, konfigurasi yang mudah, dan tidak seperti pada layanan WCP REST. Pembuatan servis dengan API web cukup sederhana, berbeda dengan layanan WCP REST. Pembuatan servis menjadi cukup sulit. Berdasarkan HTTP, sehingga mudah untuk didefinisikan, mengekspos, dan mengkonsumsi dengan cara RESTful. Berdasarkan arsitektur RESTful, yang ringan dan bagus untuk perangkat yang memiliki bandwidth terbatas seperti ponsel pintar. Jadi nantinya data yang diberikan oleh REST server itu bisa berupa format teks, JSON, atau XML. Dan saat ini format yang paling populer dan paling banyak digunakan adalah format JSON. Adapun metode HTTP yang secara umum dipakai dalam REST API adalah GET. GET berfungsi untuk membaca data atau resource dari REST server. Yang kedua ada POST, berfungsi untuk membuat sebuah data atau resource baru di REST server. Yang ketiga PUT. PUT berfungsi untuk memperbarui data atau resource di REST server. Yang keempat ada delete, berfungsi untuk menghapus data atau resource dari REST server. Yang terakhir ada options, berfungsi untuk mendapatkan operasi yang disupport pada resource dari REST server. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Dita. Fungsi folder model adalah tempat di mana kita menyimpan model-model dari aplikasi yang sedang kita bangun, yang mana fungsi model tersebut adalah untuk bekerja dengan informasi yang ada pada database. Melalui model, kita bisa membuat fungsi-fungsi yang dapat mengambil, memasukkan, menghapus, dan mengupdate data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendar dari kelas 12 5B. Saya di sini akan menjelaskan tentang REST API. REST API sendiri adalah singkatan dari Application Programming Interface atau software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Tujuannya itu adalah untuk saling berbagi data antar aplikasi yang berbeda tersebut. Sesuai penjelasan di atas, jika API adalah sebuah software yang mengintegrasikan antara aplikasi yang kita buat dengan aplikasi yang lain, tujuan pembuatannya adalah untuk saling berbagi data antar aplikasi yang sudah diintegrasikan tersebut. Dan cara kerja dari REST API yaitu REST client akan melakukan akses pada data atau resource pada REST server, di mana masing-masing resource
atau data tersebut akan dibedakan oleh sebuah global ID atau URIS, Universal Resource Identifiers. Sekian penjelasan dari saya mengenai REST API. Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu, jadi kendala dalam pembuatan aplikasi web yang berjudul Pikinesia ini dikarenakan banyak yang error. Dari kelompok kami ini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sampai finish. Ya, itu aja. Sebelumnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.